Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Baik, untuk video kali ini kita akan membuat video edukasi tentang bagaimana teknik penggunaan obat pada ikan. Karena memang dalam penggunaan obat ikan ini sendiri ada penggunaan obat ikan yang tidak aman untuk ikan dan ada yang aman untuk ikan. Jadi tidak aman itu dalam artian bisa merusak lingkungan, bisa berdampak buruk bagi konsumen. Nah, begitu ya. Jadi untuk teman-teman yang ingin melihat video tentang edukasi ini, silahkan ditonton di channel YouTube yang pertama. Kita bahas dulu bagaimana kita membedakan antara ikan yang sakit dengan ikan yang sehat. Nah, yang pertama itu ciri-ciri ikan yang sehat dulu ya, kawan-kawan. Ikan yang sehat itu yang pertama, kulitnya mengkilap. Nah, jadi bersih, dia bagian kulitnya itu mengkilap dan lendirnya tidak berlebihan. Kemudian tidak ada luka-luka di bagian tubuhnya dan dia selalu berenangnya lincah, jadi nggak diam terus ke pinggir-pinggir, nggak seperti itu ya. Nah, kemudian salah satu tanda ciri ikan yang sehat itu juga fesesnya itu dia terputus-putus ketika dia keluar dari lubang sekresi si ikan tersebut. Nah, tadi kita sudah bahas ya tentang ciri ikan yang sehat. Nah, ini ada kita bahas selanjutnya itu tentang ciri-ciri ikan yang dia mengalami sakit atau gejala ikan mengalami sakit. Nah, yang pertama itu ya, ikan itu suka menyendiri. Jadi kalau teman-teman yang hari ini melakukan budidaya ikan, misalnya ikan lele ya, jadi ketika ada dia yang menyendiri di bagian pinggir, nah itu juga salah satu ciri ikan yang sakit. Kemudian yang kedua, produksi lendirnya berlebihan. Jadi berlawanan dengan ikan yang sehat tadi. Kalau ikan yang sehat dia produksi lendirnya itu, lendir di bagian badannya itu, tubuhnya eh, sedikit atau normal. Nah, untuk ikan yang sakit itu dia berlebihan. Jadi ketika kita sentuh, kita pegang, itu banyak mengeluarkan lendir yang lengket-lengket di tangan kita ya. Kemudian yang selanjutnya itu menggosok-gosokkan badan di pinggiran kolam atau di dinding kolam. Jadi ikan yang sakit itu memang biasanya menyendiri kemudian menggosok-gosokkan badannya di dinding. Itu disebabkan karena rasa gatal ya, gatal atau sakit di bagian tubuhnya yang mengalami luka. Kemudian nafsu makannya menurun. Jadi kalau ikan yang sakit itu dia kita tabur pun pakannya biasanya nggak gitu responsif. Nah, biasanya ikannya ya slow, nggak mau makan. Nah, itu nafsu makan ikannya menurun kalau ikan yang mengalami sakit. Kemudian gerakan renangnya itu tidak normal, jadi nggak normal lah, lambat, kemudian ke pinggir-pinggir, menyendiri, nggak mau gabung sama yang lain. Selanjutnya itu eh, luka. Nah, jadi ikan yang sakit itu juga ditunjukkan sama luka di bagian tubuhnya, baik di bagian mulutnya atau di bagian badannya ya, tubuhnya. Jadi bagian luka-luka dan biasanya ketika dia mengalami luka itu ke pinggir-pinggir. Jadi biasanya ini agak sulit penanganan ketika ikan telah mengalami sakit. Selanjutnya yang menjadi pertanyaan besar di para pembudidaya ikan ya, kenapa ikan kita itu bisa terserang penyakit? Ternyata yang menyebabkan ikan kita terserang penyakit itu ada tiga hal ya. Tiga hal ini yang saling berinteraksi. Nah, yang pertama itu tiga hal ini ya, patogen, inang, kemudian lingkungan. Jadi patogen, inang, lingkungan. Nah, inang ini si ikan ya, ikan yang kita pelihara. Kemudian patogen ini ya mikroorganisme atau bakteri yang memang sudah ada di wadah budidaya di kolam kita. Kemudian yang ketiga lingkungan. Jadi lingkungan yang seperti apa sih yang menyebabkan penyakit? Jadi interaksi yang ketiga inilah yang menyebabkan penyakit. Yang pertama itu ya, apa kira-kira yang menjadi penyebab kok bisa inang itu menjadi sesuatu yang bisa menimbulkan penyakit atau ikan yang menjadi sesuatu yang menimbulkan penyakit ya? Kondisi si ikannya tadi, inangnya. Jadi kondisi ikan yang kita pelihara itu bagaimana daya tahan tubuhnya. Ketika daya tahan tubuh si inang lemah, misalnya
kenapa bisa lemah ya? Dari hasil persilangan yang tidak baik, atau kita ngambil si bibit ini tadi sembarang, nggak hasil dari pemijahan yang bersertifikat. Nah itu biasanya lemah, daya tahan tubuhnya lemah, kemudian dia mudah terserang penyakit. Kemudian lingkungan. Nah lingkungannya ini lingkungan budidaya yang buruk, yang dia kontaminasi dengan limbah atau eh, apa ya, kondisi cuaca, itu lingkungan juga ya, bisa juga menyebabkan penyakit, kondisi cuaca yang buruk. Kemudian patogen. Jadi ketika pasti ada ya, pasti di kolam budidaya seperti apapun itu pasti ada yang namanya patogen atau mikroorganisme, bakteri, virus yang menyebabkan penyakit. Nah, biasanya di wadah budidaya ketika kita tidak melakukan dengan baik pengelolaannya, itu patogen-patogen ini bisa berkembang dengan cepat dan menimbulkan penyakit. Jadi interaksi yang ketiga tadi, misal ketika lingkungannya buruk, kemudian patogen tumbuh dengan subur, ditambah lagi inangnya yang memiliki daya tahan tubuh lemah atau ikannya yang memiliki daya tahan tubuh lemah, itu pasti sudah dipastikan bisa menimbulkan penyakit yang fatal di kolam budidaya kita. Nah, tadi kita telah membahas ciri ikan yang sehat, kemudian ciri ikan yang sakit, kemudian dilanjutkan dengan 3 interaksi yang dapat menyebabkan penyakit ya. Jadi tadi kita telah bahas itu, kemudian yang selanjutnya kita coba bahas tentang teknik pengobatan pada ikan yang sakit. Nah, setidaknya para ahli itu membagi 3 teknik pengobatan pada ikan sakit. Yang pertama teknik melalui perendaman, kemudian teknik melalui pakan, kemudian teknik melalui aplikasi langsung ke tubuh ikan. Nah, untuk teknik yang melalui perendaman ini dibagi 3 lagi ya. Yang pertama itu teknik pencelupan, atau ikan yang sakit kita celup langsung pada eh, wadah yang telah diberi obat ikan atau air yang telah diberi obat ikan. Itu dicelup, diangkat, hanya dia beberapa detik langsung diangkat. Kemudian yang kedua itu teknik perendaman jangka pendek. Nah, perendaman jangka pendek itu biasanya beberapa menit ya. Bisa paling lama itu 30-an menit lah. Jadi ikan yang sakit kemudian dimasukkan di dalam wadah yang telah diberikan obat ikan, kemudian dicelupkan beberapa menit. Ini biasanya bisa menggunakan garam atau menggunakan PK ya. Kemudian yang ketiga itu teknik perendaman jangka panjang. Nah, jangka panjang ini bisa beberapa hari, tapi biasanya dosisnya nggak gitu tinggi. Ini biasanya langsung ke kolam atau ke wadah yang lebih besar direndam. Misalnya di bak ukuran 1 x 1 meter, kemudian kolam tadi diberi obat, airnya dikasih obat ikan, kemudian ikan dimasukkan ke situ, ditunggu sampai beberapa hari, kemudian dipindahkan setelah sehat. Itu untuk teknik perendaman. Kemudian yang kedua itu teknik melalui pakan. Nah, untuk melalui pakan ini ya, itu biasanya eh, pakan, pakan itu dicampur dengan obat ikan, dengan teknik yang nanti kita praktekkan ya. Jadi dicampur si pakan tadi dengan obat ikan, kemudian disebar ke ikan yang memang dalam keadaan sakit. Nah, jadi disebar supaya pakan ini dimakan. Jadi gimana caranya kok kalau ikannya itu tidak nafsu makan? Nah, biasanya walaupun ikan itu tidak nafsu makan, tapi dia masih mau makan walaupun sedikit-sedikit. Jadi inilah pentingnya pengobatan melalui pakan. Kemudian yang ketiga tadi, pengobatan melalui aplikasi langsung ke tubuh ikan. Ini ada beberapa teknik ya. Nah, yang pertama itu penyuntikan. Nah, jadi ada 2 teknik sebenarnya, penyuntikan dan pengolesan. Jadi penyuntikan ini obat ikan dengan dosis yang sudah diatur, disuntikkan ke tubuh ikan melalui media suntik ya, suntik biasa. Nah, kemudian yang selanjutnya itu pengolesan. Nah, untuk pengolesan ini sama ya kayak kita manusia itu dioleskan di bagian yang luka. Nah, di ikan juga ada. Ikan kita angkat, kemudian bagian yang dia sakit itu dioleskan menggunakan obat ikan, dioles.
kemudian dimasukkan lagi di air. Jadi itu tadi ya 3 tekniknya. Teknik melalui perendaman, kemudian melalui pakan yang nanti kita praktekkan, kemudian teknik melalui aplikasi langsung ke tubuh ikan yaitu penyuntikan dan pengolesan. Nah, selanjutnya kita juga harus mengenal klasifikasi tentang obat ikan ini. Jadi ada beberapa klasifikasi ya berdasarkan sediaannya, kemudian berdasarkan eh, bahayanya, kemudian juga berdasarkan bentuknya ya, bentuknya. Yang pertama itu coba kita bahas tentang berdasarkan sediaannya. Itu ada biologik, yaitu bisa dalam bentuk vaksin atau antigen, kemudian premix, ya itu bisa vitamin dan mineral yang biasanya dalam bentuk bubuk. Kemudian ada farmasetik, itu anti jamur ya, anti jamur, antivirus, antibakteri yang dia memang sifatnya antibiotik. Kemudian ada probiotik. Probiotik ini biasanya kita memanfaatkan bakteri-bakteri alami yang dia membantu proses budidaya itu sendiri, baik dalam penguraian pakan ataupun eh, peningkatan apa ya, peningkatan nafsu makan ikan dengan bantuan bakteri prebiotik. Kemudian ada juga obat alami. Obat alami ini yang memang sediaannya ada di alam, di lingkungan kita. Biasanya tidak sulit untuk menemukannya. Kemudian berdasarkan bentuknya, tadi ada padat, ada cair, kemudian ada juga yang serbuk. Jadi ada dalam bentuk serbuk ya. Serbuk itu biasanya seperti tepung ya. Kemudian cair, nah, cair dalam bentuk cair itu biasanya seperti prebiotik misalnya. Kemudian ada juga yang padat, itu biasa dalam bentuk tablet atau pil ya biasanya. Kemudian berdasarkan bahayanya itu ada obat keras, obat bebas terbatas, kemudian obat bebas. Obat keras ini yang memang dilarang, tidak boleh digunakan sama sekali. Nah, itu ada di aturan undang-undang ya, di Peraturan Menteri Kelautan Perikanan nomor 1 tahun 2009 tentang obat ikan. Di situ ada tuh obat keras, kemudian obat bebas terbatas. Obat bebas terbatas ini obat yang dibolehkan untuk digunakan. Kemudian ada obat bebas yang memang tidak yang memang boleh digunakan. Di situ jelas ya di peraturan menteri itu tentang mana sih obat ikan yang boleh dan mana sih obat ikan yang tidak boleh digunakan. Kemudian selanjutnya kita bahas itu tentang obat ikan yang memang dilarang penggunaannya untuk ikan. Biasanya itu petani-petani ya atau para pembudidaya ikan itu banyak menggunakan, sebenarnya ini obat bukan untuk ikan, tapi digunakan untuk ikan. Misalnya kalau teman-teman kenal pil hijau putih, itu sangat diantisipasi penggunaannya untuk ikan sebenarnya. Tapi hari ini ketika ya kami sendiri ya, ketika kunjungan ke lapangan melihat kolam budidaya para pembudidaya ikan, karena ketidaktahuan mereka, ya mereka menggunakan itu atau jenis obat-obatan lain ya, yang memang penggunaannya itu tidak untuk ikan tapi digunakan untuk ikan. Itu sebenarnya banyak dampak buruknya ya, baik di sisi si ikannya, kemudian lingkungannya, kemudian konsumen. Artinya berdampak buruk pada ikan, kemudian pada lingkungan dan pada konsumen, pengkonsumen ikan, ya, seperti kita lah. Jadi ini yang sebenarnya sangat bahaya ketika dia berlanjut. Kemudian obat yang tidak memiliki izin edar. Jadi ada juga ya obat-obat yang memang dibuat untuk ikan, tapi sampai saat ini tidak ada izin edarnya. Itu juga sangat kita tidak rekomendasikan untuk digunakan. Kemudian ada juga obat-obat yang dari tanaman, tapi dengan konsentrasi yang tinggi, dia malah dapat menyebabkan penyakit pada ikan. Misalnya ada ya sejenis akar-akaran, ketika dia dicampur di air dengan konsentrasi yang tinggi ternyata dapat memabuk ikan-ikan dan menyebabkan kematian pada ikan. Ya, untuk eh, klasifikasi obat ikan tadi. Jadi ada ikan, ada obat yang dibolehkan, ada obat yang tidak dibolehkan. Jadi teman-teman harus bisa mengantisipasi ya tentang penggunaan obat ikan ini. Hal yang sebenarnya harus benar-benar kita hindari itu adalah penggunaan obat yang semestinya bukan untuk ikan tapi kita gunakan untuk ikan. Itu banyak terjadi di pembudidaya ikan. Nah, maka video ini sebenarnya untuk edukasi itu.
edukasi bagaimana para pembudidaya ikan kita itu paham tentang obat yang boleh digunakan dan obat yang tidak boleh digunakan untuk ikan. Atau obat yang peruntukannya bukan untuk ikan tapi digunakan untuk ikan. Ini sebenarnya dampaknya sangat berbahaya. Ya demikian ya. Eh, Nanti kita coba praktek ya tentang penggunaan obat ikan ini. Nah, selanjutnya kita praktek ya tentang penggunaan obat alami dan buatan pada ikan yang dia aplikasinya itu melalui pakan. Jadi kenapa pilih yang melalui pakan? Karena memang ini yang paling simpel. Ada juga dia melalui media suntik atau melalui rendaman langsung. Nah, tapi untuk biasanya kolam yang dia skala luas atau lebih besar itu kebanyakan menggunakan pakan ya. Jadi yang penggunaannya lebih mudah lah. Dan efektivitasnya biasanya lebih efektif karena memang langsung ya, langsung pakan itu dimakan ikan dan obatnya itu langsung tercerna. Maksudnya langsung dapat berefek lah pada tubuh ikan. Ini teman-teman bisa lihat ya. Nah, ini yang pertama daun pepaya ya. Teman-teman bisa lihat. Kemudian ini yang sudah dihaluskan. Nah, selanjutnya yang kedua itu ada bawang putih ya. Nih, bisa lihat ini yang sudah dihaluskan. Dan ini yang masih apa ya? Masih dalam bentuk bawang ya. Kemudian ini ada kunyit. Nah, yang ketiga ini kunyit. Nah, ini yang sudah dihaluskan ya. Kemudian dicampur dengan air. Kemudian ini ada yang obat buatan. Nah, ini juga nanti kita perlihatkan teknik aplikasi penggunaannya ya. Nah, untuk penggunaannya ini bisa dikombinasikan antara obat alami yang satu dengan yang lain. Misalnya antara kunyit dengan bawang putih. Kemudian nanti juga antara daun pepaya yang telah dihaluskan dengan tanaman yang lainnya. Itu bisa dikombinasikan dengan kita mengikuti sesuai anjuran atau aturan para ahli ya, khususnya yang memahami tentang kesehatan ikan dan lingkungan. Kita coba aplikasikan langsung ke pakan ya. Untuk yang pertama itu kita gunakan daun pepaya yang telah dihaluskan dan dicampur air. Untuk takarannya teman-teman nanti bisa lihat di deskripsi ya. Oke, cukup ya. Segini aja. Kemudian nah, untuk menggunakannya bisa langsung dituang atau disemprotkan gini. Nah, teman-teman bisa lihat ya, baru dibalik. Nah, ini untuk yang semprot atau langsung ini. Ya, dengan secukupnya. Intinya jangan sampai dia terlalu basah sampai menyebabkan si pelet tadi menjadi seperti bubur, jangan ya. Nah, ini teman-teman bisa lihat ya. Jadi silahkan bagi yang mau menggunakan pakai media semprot boleh atau rendaman seperti ini juga boleh. Terlalu basah ya. Kemudian ini kita tunggu sampai kering. Jadi kita angin-anginkan selama beberapa menit ya. Biasanya bisa 10-15 menit. Intinya sampai benar-benar menyerap ke si pelet tadi obat yang kita telah campur. Ini setelah 10-15 menit ya. Tadi kira-kira 10 menit lebih ya. Kita tinggal. Nah, ini dia sampai benar-benar kering. Sampai benar-benar kering. Ini kita coba aplikasikan ke ikan ya. Teman-teman bisa lihat yang telah dicampur dengan daun pepaya yang telah dihaluskan dan dicampur air, kita berikan ke ikan. Nah, ini seharusnya kita tambahkan juga, kita semprotkan dengan minyak sayur ya, bisa minyak sayur untuk menghindari luruhnya obat ikan tadi ke air. Jadi sebenarnya, tapi ini kita nggak gunakan juga nggak apa-apa, karena ini akan dikonsumsi langsung, akan dimakan langsung oleh ikan. Teman-teman bisa lihat. Nah.
Ini. Itu tadi ya. Jadi langsung dimakan ya sama ikannya. Jadi sebenarnya ini nggak harus nunggu ikan sakit. Sebenarnya bisa juga untuk pencegahan, untuk meningkatkan daya tahan tubuh si ikan, kita gunakan ini. Itulah manfaat salah satu obat alami itu. Jadi nggak mesti nunggu ikannya sakit baru kita obati. Untuk pencegahan itu lebih baik menggunakan obat-obat alami ini. Jadi obat atau vitamin alami ya. Jadi kalau di daun pepaya itu sangat banyak ya manfaatnya sebenarnya. Jadi untuk meningkatkan daya tahan tubuh si ikan bisa kita aplikasikan tanpa menunggu ikan itu sakit. Jadi ini tadi di ikan sehat kita aplikasikan. Terlihat ya bagaimana si ikan mengkonsumsi dari pelet yang telah dicampur dengan obat ikan tadi. Kita coba penggunaan kunyit yang telah dihaluskan dan dicampur dengan air secukupnya. Kemudian ini bawang putih ya, cairan bawang putih dengan air juga secukupnya. Ini kita aplikasikan langsung dengan metode direndam langsung si pelet ya, menggunakan ini. Bisa lihat nih ya. Ini jadi bisa juga kalau teman-teman mau mencampurnya dengan gula aren ya atau gula merah, karena memang tujuannya untuk meningkatkan daya tahan tubuh si ikan. Nah, bisa dilihat ya. Nah, ini kita tunggu sampai sekitar sama kayak yang tadi ya, 10 sampai 15 menit sampai si obat alami tadi yang kita gunakan benar-benar terendam di pakan ini, di pelet ini. Nah, ini setelah 10 menit ya, setelah diangin-anginkan dan si pelet ini kering, artinya bisa kita pastikan obat alami yang kita telah campur itu benar-benar meresap di dalam pelet, kemudian kita tambahkan, kita semprotkan minyak sayur ya. Nah, ini minyak sayur dengan tujuan untuk supaya obat alami yang tadi terserap di pelet itu tidak lepas ketika dia di air. Nah, karena sifat air itu anti ya dengan minyak, jadi artinya ini sebagai pembungkus lah. Si minyak sayur ini tadi pembungkus supaya obat alaminya itu tidak lepas ke air. Jadi dia tetap bertahan di pakan. Setelah dia kering dan teresap juga, setelah terlapisi dengan minyak, kemudian kita langsung aplikasikan ke ikan. Kita beri makan ke ikan. Teman bisa lihat ya. Ini langsung ya. Nah, kalian bisa lihat ya. Jadi karena memang ikannya sehat, jadi makannya juga lincah ya. Jadi memang penggunaan obat alami ini dianjurkan, dia nggak harus nunggu ikan sakit. Demi untuk pencegahan. Jadi lebih baik mencegah daripada mengobati, itu prinsipnya ya. Nah, selanjutnya ini ada obat buatan ya. Kalau tadi kita jelaskan panjang lebar tentang obat alami, ini kita coba aplikasikan obat buatan ke pakan. Nah, untuk ini yang kita gunakan produk booster ya, yaitu Premix Aquafit. Nah, ini sifatnya vitamin ya, mineral dan vitamin. Jadi sebenarnya ini bukan obat. Tapi kembali lagi, pengertian obat itu sebenarnya ya vitamin itu termasuk di obat. Tapi ini digunakan tidak harus untuk ikan yang sakit. Jadi ini digunakan sebenarnya untuk suplemen ya. Suplemen atau tambahan untuk supaya ikan itu meningkat daya makannya atau nafsu makannya ya. Ini bisa teman-teman lihat. Ini kita coba aplikasikan. Nah, ini kita campur di air ya. Nah, ini secukupnya ya. Nanti teman-teman bisa untuk menggunakannya baca aturan pakai yang ada di kemasan. Nah, ini ya.
Ini kita campur di air. Kemudian setelah kira-kira rata, kita campurlah dia di pakan. Jadi balik lagi, kalau teman-teman mau menggunakan semprotan boleh. Kalau saya ya karena memang pembudidaya ya, jadi kita langsung diberikan, langsung dicampur ini air. Dengan catatan jangan sampai dia terendam seperti apa ya, bubur. Jadi bisa diprediksi kalau orang apa bilang itu nyemak-nyemak. Merendamnya dengan teknik nyemak-nyemak lah. Ya. Kita angin-anginkan sekitar 10 menit sampai benar-benar kandungan obat buatan tadi, yaitu yang dari produk Boster tadi ya, Premix Aquafit-nya, vitaminnya ini benar-benar meresap ke dalam pakan. Nah, setelah 10 menit, setelah kita pastikan si vitamin buatan tadi benar-benar meresap di pakan, kita semprotkan minyak sayur sedikit ya. Sedikit dengan tujuan supaya vitamin ini tidak luruh. Sebenarnya ada produk lain yang dia sebagai perekat. Itu ada Progol, kalau di produk Boster itu ada namanya Progol. Tapi ini kita coba yang ada di dapur kita lah. Kita gunakan minyak sayur. Sama prinsipnya kayak yang tadi ya, supaya kandungan vitaminnya tidak terlepas ke air ya. Nah, jadi setelah dia kering, terlapisi oleh minyak sayur tadi, kita coba berikan kepada ikan ya. Ya. Bisa dilihat ya. Ini kita coba sama ya, obat buatan dari produk yang sama ya. Ini produk Boster, yaitu Inflorox 25. Ini penggunaannya untuk ikan yang sakit, dia terserang bakteri atau jamur ya. Jadi untuk membasmi serangan bakteri atau jamur, kita bisa menggunakan ini obat buatan yang memang memiliki izin edar dan telah terdaftar di Kementerian Kelautan dan Perikanan. Untuk penggunaannya sama dengan yang lain ya. Ini kita ambil secukupnya. Untuk takarannya bisa dilihat pada kemasan. Teman-teman bisa menyesuaikan nanti, lihat pada kemasan. Kemudian ini kita campur dengan air secukupnya ya. Kemudian setelah tercampur rata, kita campur dengan pakannya ya, peletnya. Sama ya prinsipnya, jangan sampai merendamnya dengan berlebihan. Dia terendam tapi jangan sampai terlalu basah sehingga menjadi seperti bubur peletnya ya, hindari. Jadi ini kita rendam nyemak-nyemak aja, basah-basah, yang penting basah luarnya saja sampai kita pastikan obat itu benar-benar meresap di dalam pelet. Jadi ini untuk antibakteri ya, atau anti jamur. Bisa dilihat kalau dia ada borok busuk, sirip rusak, nah ini kita bisa menggunakan obat ini. Ini terdaftar dan memiliki sertifikat. Ini nomor daftarnya ya. Setelah 10 menit, kemudian setelah kita pastikan kandungan obatnya benar-benar apa ya, terserap di pelet, kita kasih minyak sayur ya sedikit dengan tujuan untuk ini ya, melapisi ya, supaya si kandungan obat tadi tidak
tidak terserap ke air atau tidak meluruh ke air ya. Kemudian kita aplikasikan, kita berikan pada ikan kita. Nah, ini ikan yang agak sakit. Demikian ya untuk praktek penggunaan obat ikan alami maupun buatan yang kita buat hari ini ya. Jadi intinya teman-teman harus bisa membedakan mana obat yang diperbolehkan dan mana obat yang tidak dibolehkan digunakan untuk ikan. Jadi nanti teman-teman bisa lihat ini daftar obat ikan yang memang dibolehkan untuk digunakan pada ikan. Ini daftar obat buatan ya. Bisa teman-teman lihat. Kemudian ada juga daftar obat ikan buatan yang memang tidak boleh digunakan untuk ikan. Kemudian ini daftar obat alami ya, atau obat yang ada di sekeliling kita, yang kita ambil dari bahan-bahan alam yang biasa digunakan untuk obat ikan. Jadi dan direkomendasikan dia digunakan untuk pencegahan. Jadi sebelum ikan sakit kita boleh memberikan obat-obat alami ini untuk ke ikan. Jadi kembali lagi, walaupun dia kandungannya ada vitamin, ya pada sejatinya vitamin itu juga adalah bagian dari obat. Makanya kita masukkan di pembahasan tentang obat ikan. Jadi penggunaan obat-obat alami pada ikan itu sangat kita rekomendasikan selain ramah lingkungan dan tidak memiliki dampak buruk terhadap konsumen, juga dia membuat rasa ikan itu berbeda ya ketika kita menggunakan obat-obat buatan. Jadi kita sangat rekomendasikan bagaimana dengan prinsip ikan sehat alami dan aman untuk dikonsumsi. Demikian video kita tentang edukasi penggunaan obat pada ikan. Mudah-mudahan video ini bermanfaat sebagai bahan untuk teman-teman belajar cara budidaya ikan yang baik. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.